Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kancawago Films. Kali ini gue mau ceritain alur film dari Train to Busan Peninsula. Buat yang belum tahu, Peninsula artinya semenanjung ya. Film Peninsula ini menceritakan 4 tahun setelah peristiwa Train to Busan. Tokoh utama film ini diperankan oleh Kang Dong Won yang berperan sebagai Jung Suk. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kualitas gambar yang gue tampilin sangatlah burik. Karena file ini gue dapetin dari sumber yang sekedar di bioskop terus di videoin pakai HP Taiwan Mobile. Jadi ya harap maklum lah ya. Scene diawali pada suatu daerah yang sudah terserang wabah zombie, memperlihatkan suatu keluarga meminta bantuan kepada mobil yang melintas. Namun orang dalam mobil tersebut tidak memperdulikannya dan tetap melakukan perjalanan menuju daerah evakuasi. Scene dilanjutkan kepada seorang yang sedang diinterview oleh Tegar TV dan bercerita keadaan di Korea yang sudah antah berantah. Semua warga yang masih sehat dievakuasi jauh dari daerah tersebut, yaitu ke Hong Kong dengan menggunakan kapal. Keadaan mendadak panik di kapal karena ada salah satu penumpang yang terinfeksi. Tak lama kemudian, sebagian pengungsi di kapal tersebut menjadi zombie. Lalu scene berpindah ke sebuah komplek distrik di Hong Kong. Di sini terlihat ada segerombol layaknya preman yang berjalan dengan songong dan menemui seorang pria yang ternyata dia adalah anggota militer yang waktu itu di kapal, namanya Jung Suk. Lalu si bos di distrik itu menawarkan sebuah misi. Misi tersebut adalah mengambil uang yang tertinggal di daerah yang sudah terinfeksi. Uangnya senilai 10 juta dolar kurang lebih, dan akan dibagikan setengahnya kepada mereka-mereka ini yang berhasil membawa pulang kemari. Karena mereka butuh duit dan mikirin gimana masa depan mereka, jadilah mereka berempat berangkat ke daerah tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berlayar pada malam hari karena di malam hari indera penglihatan zombie katanya menurun. Dan mereka dibekali persenjataan dengan sebuah telepon yang berfungsi untuk sewaktu mereka sudah berhasil akan menghubungi biar bisa dijemput. Sesampainya di kota tersebut, keadaan sekitar sangatlah sunyi, lebih sunyi daripada hatimu saat ini. Dan salah satu orang dari tim tersebut keluar untuk mengecek keadaan, lalu menemukan sekumpulan zombie yang terkumpul dan terperangkap di sebuah gedung. Namun mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan truk yang berisi uang tersebut, namun rupanya mereka tak sendirian di kota ini. Terdengar suara anak kecil layak yang sedang melihat mereka dari kejauhan. Menghindari dari kejaran zombie, nampaknya mereka sadar bahwa ada manusia lain yang masih tinggal di kota ini. Manusia-manusia itu meluncurkan flare ke arah depan truk yang mereka kendari, dan tentu saja membuat para zombie berdatangan untuk menyerang mereka. Tersisa tinggal 2 orang yang selamat, namun 1 orang terperangkap dalam kontainer dan Jung Suk diselamatkan oleh 2 anak kecil yang buset nih anak gimana belajarnya ya. Film pun mendadak seperti naskah Rumble dengan aksi sebot-sebotan si bocah menghindari zombie. Bocah yang nyetir ini panggil aja Ucok dan adeknya panggil aja Ici. Kalau si Ucok ini pinter banget sebot-sebotan mobil dan si Ici ini lihai dalam memainkan mobil remote-nya buat ngelabuin zombie. Scene beralih pada salah satu orang yang masih terperangkap dalam box kontainer dan dia dibawa oleh segerombolan orang ke markasnya. Sesampainya di markas, geng flare ini yang dipimpin oleh Sersan Huang menjual truk kepada Kapten Su lewat anak buahnya. Dan orang yang terperangkap di dalam dibawa untuk diadu dengan zombie sebagai permainan di markas tersebut. Sialnya, Sersan Huang ini and the gang
Gak tahu kalau di dalam box itu ada uang berlimpah. Si prajurit langsung melaporkan kepada Kapten Su kalau ada truk yang penuh dengan dolar dan beserta telepon yang bisa menghubungi ke pihak luar kota. Karena mereka semua ini juga pengen keluar dari kota yang laknat ini. Shin berpindah ke sebuah rumah anak kecil yang tadi. Ternyata ada satu keluarga yang masih bertahan hidup. Dan ternyata keluarga tersebut adalah keluarga yang pernah meminta bantuan di awal film tadi. 그때 탈출선 타러 가는 길에 당신 가족들 봤어요. Karena Jung Suk ngasih tahu kalau dia punya telepon satelit di mobilnya yang bisa menyelamatkan mereka, keluarga ini lantas memutuskan untuk mendatangi markas bandit untuk mengambil telepon tersebut. Di sini si kapten terlihat rada belegok ya, gak kelihatan wibawanya blas. Keributan mulai terjadi. Jung Suk mencoba menyelamatkan kakaknya yang sedang ada di gladiator bersama zombie-zombie. Dan singkatnya mereka berdua berhasil keluar arena dan melawan zombie beserta orang-orang di markas tersebut. Sang kakak kemudian meninggal dunia. Mereka berdua berhasil kabur namun terperangkap oleh kerumunan zombie. Gak lama kemudian, bocah-bocah yang tadi datang buat nyelamatin emaknya. Mereka semua kejar-kejaran dibarengi aksi-aksi layaknya film Fast and Furious. Pada suatu tempat, Jung Suk ingat kalau pernah ngelihat gedung yang dipenuhi dengan zombie. Lalu dia menembak kacanya agar zombie pada keluar. Usaha mereka pun berhasil. Namun saat mereka mendekati dermaga biru, sang kapten beleguk ternyata sudah sampai duluan dan mau ngebegal mobil truk yang berisi duit ini. Oh iya, si kapten ini kayaknya nggak bisa ngendarin mobil deh. Ya wis lah, mungkin dia nge-cheat. Sang kakek tertembak karena melindungi Ichi dan sekarat. Lalu Kapten Su berhasil menuju kapal feri yang dipanggil untuk menjemput mereka yang membawa truk berisi duit. Dengan kebelegukan yang kapten miliki, nahas, dia dibunuh. Tapi tangannya masih berusaha agar truk itu bisa mundur. Nice to meet you too. Dan zombie di luar langsung datang gerebek para awak kapal. Kemudian sang kakek meninggal dunia dan mereka kembali survive untuk mendekati helikopter penyelamat. Oh iya, helikopter ini datang karena si kakek pernah ngehubungin temannya buat minta tolong. Si ibu dengan terpincang-pincang berusaha ikut menyelamatkan diri. Namun nahas, dia terjebak dalam mobil dan dikelilingi zombie. Isak tangis terjadi. Si ibu cuma bisa pasrah dan niat mau bunuh raja daripada dimakan zombie dan menjadi bagian dari mereka. Kemudian si Jung Suk nyusul buat bantuin si ibu keluar dari kerumunan zombie. Mereka berdua berhasil kembali ke helikopter dan alhamdulillah happy ending. Pelajaran yang bisa dipetik di film ini adalah duit kadang bikin celaka. Tapi kalau mereka nggak ngambil duit di truk, film ini juga nggak dimulai. Oke teman-teman, itu adalah recap dari film Peninsula. Filmnya sih lumayan bagus, tapi tentu aja nggak sebagus yang versi pertamanya ya. Di sini kurang kerasa teror zombinya, dan menurut gua banyak hal yang kurang masuk akal dikit, tapi tetap bisa lah dinikmatin. Segitu aja dari gua. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kedepannya lebih baik lagi, lebih mantap lagi.